حضرة سيدنا ومولانا محمد المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذنا ومن استفدنا عنده وإلى أرواح جميع مؤلفي ومصنف الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي ومصنف الكتب التي تعلمنا وعلمناها ونخص خاصة إلى روحي متن الحكم سيد الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري وشارحه سيدنا الشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي وسائر شراح هذا الكتاب رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم وبعلومهم وأفاض علينا من أنوارهم وبركاتهم وأسرارهم ونفعنا بهم وبعلومهم وبعلوم مشايخنا وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha wa dhurriyyatana abna'ana wa banatina wa talamidana wa tilmidatina min ahlil ilmi wal qur'ani batinan wa zahira wa tahsyuruna wa iyyahum biha ma'ibadikas salihin ad-dunya wa ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana yassir wa a'in ya karim waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul 'asira idza syi'ta sahla. Thumma amma ba'd. Faqad qala muallif fasharihu hadzal kitab rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa radiya anhuma wa anna wa amaddana bi asrarihima wa afadha alaina min barakatihima wa nafa'na bihima wa bi ulumihima wa bi ulumi masyayikhina wa ulumi sa'ir ibadihi salihin fid darain amin. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs wa aslu kulli ta'atin wa yaqadhatin wa 'iffatin 'adamur ridha minka 'anha. Aslu kulli maksiatin utawi pokoke bibite sumbere sekabehane maksiat. Ai mukhalafatin, apa sih maksiat-maksiatku? Ai mukhalafatin tegese nulayani lima maring perkara amara kang merintah sapa Allahu Allah taala bihi kelawan ma wa naha lan nyegah sapa Allah anhu saking ma. Jadi kangaran maksiat itu menyalahi perintah dan larangan. Perintah mestine dilakoni, disalahi, ditinggal. Larangan mestine diadoi, disalahi, malah dilakoni. Maksiat itu menyalahi perintah dan larangan Allah. Aslu kulli maksiatin utawi bibite atau asale, pokoke, sumbere saben-saben maksiat wa ghaflatin lan kelalen
lil qalbi kedue ati kelalen an hadratir rabbi saking ngersane pangeran, wa syahwatin lan syahwat nafsaniyatin kang bangsa nafsu. Syahwat nafsaniyah itu apa? Wahia utawi syahwat nafsaniyah iku at-ta'alluqu dadi gumantung bima kelawan perkara yashghalu kang nungkulaken apa ma nungkulaken anillahi ta'ala anduh saking Allah ta'ala. Sumber segala kemaksiatan, induk dari semua kemaksiatan dan kelalaian serta syahwat iku ar-ridho anin nafsi saking nafsu. Hal ini telah menjadi konsensus para wali bi ijma'il arifina kelawan sepakate piro-piro wong kang ma'rifat billah wa arbabil qulubi lan piro-piro wong kang duweni piro-piro ati, maksudnya ati kang lempeng, ati kang bener, ati kang selamat, yang dibahasakan dalam Al-Quran sebagai qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bahwa sumber segala kemaksiatan, induk dari segala kemaksiatan, kelalaian dan syahwat ialah ridho terhadap nafsu. Bisai ana wong maksiat, bisai ati kelalen karo Gusti Allah, bisai selalu nuruti syahwat. Iku pokoke bibite sumbere awal-awale karena kita ridho terhadap nafsu. Li'anna ridho karena setune ridho anha saking an-nafs iku yujibu netepaken apa ar-ridho anha, netepaken taghtiyata uyubiha ing nutupi piro-piro cacade nafs, wa masawiha lan piro-piro keblesakane nafs, kealaane nafs. Faman mengkau tawi sapane wong iku radhiya ridho sapa man an nafsihi saking nafsune man, istahsana mongko milang-milang bagus sapa man halaha ing kaadaane nafsu, wasakana lan condong sapa man ilaiha maring nafsu. Waman utawi sapane wong iku istahsana milang-milang bagus sapa man kulla hali nafsihi ing sekabehane tingkae nafsu man, wasakana lan condong sapa man ilaiha maring nafsi, istaulat mongko nguasai alaihi ing atase man apa al ghaflatu kelalen anillahi saking Allah. Kapan ati wis mulai kelalen karo Gusti Allah, apa yang terjadi? Wabil ghaflati lan kelawan sebab kelalen yang sorifu dadi budalan apa qalbuhu atine man dadi budalan anit tafaqqudi saking niti-niti wal muraati lan ngreksa li khawatirihi maring pira-pira krentege qalb. Kapan wis kelalen ora peduli, abai, membiarkan apapun yang melintas di hati. Kapan wis mekonon, maka dorongan syahwat akan dominan. Fatathuru mongko gumregah bangkit alaihi ingatase qalbihi hina idzin ing dalam nalikane iki yang sarifu qalbuhu anit tafakkud, apa kang bangkit tersulut apa dawa'i syahawati piro-piro dorongane piro-piro syahwat, wa taghlibu lan nglindih apa dawa'i syahawat hu ing qalbi id laisa krana oranana
Orang niku indahu ing dalam sandinge man minal muraqabati saking nginjen-nginjen apa ma perkara yadfa'u kang bisa nolak apa ma ha ing syahwat. Waman utawi sapanwa iku ghalabat nglindihu ing man apa syahwatuhu syahwate man waqa'a mangko tumiba sapa man fil ma'asi ing dalam pira-pira maksiat la mahalata hale ora kenora pasti ponren. Bismillahirrahmanirrahim. Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Bibit segala kemaksiatan. Maksiat itu apa? Maksiat itu bandingane karo taat. Dua-duanya sama merupakan kerja fisik. Kapan taat itu muwafaqah lima amarallah wa naha anhu. Cocok pas karo apa kang dadi perintai Allah, cocok pas karo kang dilarang ning Gusti Allah. Artinya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, itu namanya taat. Kebalikannya maksiat. Kapan maksiat mukhalafah, menyalahi. Ana perintai Gusti Allah ditinggal, ana larangane Gusti Allah malah dilakoni. Nah, ternyata sumber akar induk dari semua kemaksiatan, kelalaian hati, syahwat, adalah karena ridho kepada nafsu. Ada pertanyaan yang lucu. Belum lama, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dan jin itu untuk ibadah, maka kenapa pula Allah menciptakan iblis dan nafsu, katanya. Gusti Allah gawe manusia kongkon ibadah. Bahkan manusia itu adalah makhluk Allah yang paling istimewa. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di dalam ayat lain Allah dengan tegas menyatakan, dan pernyataan ini menggunakan penguat, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr. Pribensi muliai manusaku, ari malaikat iku ora dinamis. Ning Quran digambaraken malaikat iku alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat iku makhluke Gusti Allah kan lempeng gejen. Wis lempeng gejen pisan. Dadi laka belok lempeng bae malaikat. Suwalike malaikat iblis. Kapan iblis niku makhluke Gusti Allah kang ora ilok lempeng, bengkok bae. Ya pun mlakuke priben, bengkok bae iki. Lah menusa iku ya ilok lempeng, ya kadang-kadang
bengkok. Malah sering-seringnya bengkok. No. Pun. Malaikat niku dipai akal orang nafsu. Kapan iblis, setan, nafsu tanpa akal. Menusa dipai loro-loroane komplit. Sekedik mawon. Betapa mulianya manusia. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk selain manusia itu untuk manusia dan fasilitas bagi manusia. Khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Coba luar biasa. Gusti Allah gawe lemah. Lemah iku digawe ning Gusti Allah diantarae kongkon khidmah, kongkon ngelayani cukulan. Cukulan niku cukule ning lemah. Masya Allah. Sampai-sampai kadang-kadang cukulan niku oyode dawang ngemplan-ngemplan, ngolen-ngolen, iku ning lemah. Lah, cukulan digawe ning Gusti Allah iku kanggo nglayani satuan. Wedhus, sapi, kebo, jaran, mangane cukulan-cukulan. Lemahe cukulane sesatuane iku kanggo manusa. Sing idek lemahe manusa, sing lalabane manusa, sing nyembelih satuane manusa, sing nyateke manusa. Wes. Bahkan khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Semua yang ada di bumi itu diciptakan untuk fasilitas manusia. Minyak, nikel, emas, batu bara, dan masih banyak yang lain. Itu semua untuk manusia. Bahkan saya perlu tegaskan, sampai Allah menciptakan surga itu untuk siapa? Manusia. Luar biasa. Kabeh digawe kanggo memfasilitasi manusia. Sampai surga diciptakan untuk manusia. Uiddat lil muttaqin. Surga disiapkan oleh Allah untuk manusia-manusia yang bertakwa. Bahkan ketika Nabi Adam, pangapunten dia, awit kian bahasai dirubah. Bukan Nabi Adam diusir dari surga. Sebab kalimat diusir itu konotasinya negatif, konotasinya buruk. Kata-kata diusir itu terkesan Gusti Allah nyewot mengkel ning Nabi Adam. Padahal coba perhatikan betul informasi yang disampaikan oleh Al-Quran pada saat Nabi Adam diperintahkan turun ke bumi. Apa kata Allah? Fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Masa iya ana wong sampai diusir tapi disangoni. Disangoni apa? Kalimatin. Sebagian ulama mengatakan kalimatin itu maksudnya Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita tidak menyalahkan tafsir itu. Akan tetapi kalimatin menggunakan jamak dan dalam bentuk nakiroh. Artinya tidak sebatas Rabbana zalamna. Kenapa? Karena ternyata ketika Nabi Adam dikongkon mudun seng suarga, Nabi Adam juga dibekali oleh Allah ilmu mengatur bumi.
Bagaimana Nabi Adam memakmurkan bumi, bagaimana Nabi Adam membangun peradaban. Masa ya wong mengkel toli disangoni diwarai sampai ketika Nabi Adam ngerasa awake salah didodokaken bakal pengen diterima taubate carai mekenet. Coba. Bahkan lebih dahsyat lagi, di dalam ayat lain Allah menegaskan, "Tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada." Tsumma jtabahu, kemudian Allah menjadikan Adam itu sebagai manusia pilihan. Maka ulama-ulama sufi menjelaskan, iblis itu tidak pernah punya tujuan menggoda Nabi Adam agar Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Tidak ada dalam bayangan iblis, saya merayu Adam, menggoda Adam agar Adam dikeluarkan dari surga. Itu nggak ada. Itu bukan orientasi iblis. Iblis itu menginginkan agar Nabi Adam tidak harmonis dengan Allah, agar Nabi Adam konflik dengan Allah, agar Nabi Adam dimurkai oleh Allah. Dan kenyataannya justru Nabi Adam malah dijadikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka gagal total misi iblis. Kuning gini, surga digawe ning Gusti Allah kanggo manusia. Bahkan gula sampian kabeh iku jare Kanjeng Nabi. Jare Kanjeng Nabi lho, dudu jare gula. Iki bakal maju swarga kabeh. Masyaallah. Luar biasa. Jare Kanjeng Nabi, kullukum yadkhulunal jannah. Kalian semua pasti akan maju surga. Akan masuk surga. Illa man aba, kecuali kang beli gelem. Sahabat aneh. Di Kanjeng Nabi, ana ta sing beli gelem ning swargaku. Semono swarga gambare indah, enak, nikmat. Ana ta sing beli gelem. Jare Kanjeng Nabi, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Wong sing nurut karo isun manjing swarga beli wurungana, sing duraka karo isun berarti emong manjing swarga. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Adam turun dari surga, itu Allah menyatakan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ana huda, petunjuk. Coba, Gusti Allah kurang apa karo manusia? Kita jangan berbicara tentang nikmat yang kaitannya dengan fisik. Wis karuan gunsu. Ambekan gratis, mata bisa ndeleng, sikil rosa bisa melaku, tangan bisa menggawe, ilat bisa ngerasakan asin, pedas, manis. Wis, sekin makanya Gusti Allah gawe swarga kanggo sapa? Kanggo manusia. Manusia sing nurut aturane Kanjeng Nabi, manusia sing takwa, manusia sing taat. Wis. Toli Gusti Allah ngupai kilo menusa kapan pengen marani swarga Google Map. Masya Allah, coba. Ini kalau bahasa sekarang itu Google Map-nya itu dikasihkan ke kita. Kalau bahasa dulu sebelum ada teknologi, Allah kasih kita peta menuju surga. Kilo pengen maju swarga, petai gini, petai. Dalane sengkene. Coba, kurang apa? Sampai dari Kanjeng Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Didodokaken peta. Lamun kita mengikuti peta ini, menuruti Google Map ini, maka pasti kita sampai ke surga. Bahkan saking melasik, misale melaku keamblasen atau salah mengkok, iku langsung ngomong Google Map, Anda terlalu jauh berjalan, harap mencari belokan terdekat. Maksudnya apa? Kapan nalikane kita ngletong salah dalan, langsung dia diingatkan kongkon tobat, kongkon istighfar, pangapurak manik. Masya Allah, coba. Luar biasa.
Lah, tapi memang tabiate manusia, wateke manusia, bahwa di dalam diri manusia itu terjadi pergulatan antara ajakan kebaikan dengan ajakan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lah, ning kene apa kok sampai menusa ana sing gletong, menusa ana sing nyimpang, menusa ana sing metu sengrel. Kok sampai ana menusa nyalai aturan Gusti Allah, ana perintah ora dilakoni, ana larangan dilanggar. Kok semono Gusti Allah selalu dekat dengan kita. Bahkan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tapi kenapa hati ini lebih banyak lupa dari Allah dibanding ingatnya? Sembayang beli kurang-kurang, sing wajib bebes sedina ping 5. Rokaatnya nabi tulas kun durung ngatut sunnah, kun durung ngitung jamiyah, kun durung ngitung istighosah, kun durung ngitung ngaji mingguan, kun durung ngitung pengajian. Tapi apa sih? Masih nuruti syahwat baikku. Lah, ini kan persoalan. Sampai maksiat, sampai kelalen, sampai nuruti syahwat. Oh, ternyata sumbernya, akarnya adalah ar-ridho anin nafsi. Ridho karo nafsu. Maknanya ridho karo nafsu apa? Kita tidak pernah mencurigai nafsu kita, padahal nafsu kita adalah musuh terbesar kita. Bahaya nafsu, kata Nabi, 70 kali lipat daripada bahaya setan. Maka pantas ketika Kanjeng Nabi pulang dari perang, saat itu Masya Allah luar biasa, berat sekali di medan perang, tapi Alhamdulillah Nabi dan para sahabat bisa menang. Nabi pulang. Itu Nabi kemudian berkata kepada para sahabat, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja pulang dari perang kecil dan sekarang sedang menuju perang besar. Sahabat gak bisa membayangkan kayak apa perang besar itu. Wong tadi saja sampai mati-matian. Maka mereka bertanya, ya Rasul, perang besar yang seperti apa? Bukankah tadi kita sampai mati-matian? Kata Nabi, perang yang lebih besar dari yang tadi adalah perang dengan nafsu. Karena musuhmu yang paling berbahaya nafsukallati baina jambaika. A'da aduwika nafsukallati baina jambaika. Musuhmu yang paling berbahaya adalah nafsumu. Karenanya uang iku kapan wis ridho karo nafsu. Ridho, arani ridho. Jare ulama, wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama anna ainas sukhti tubdil masawiya. Wong iku kapan wis ridho nyawang, maka blesake, kotore, kurange ketutup kabeh. Kula gambarakane aja lahir rada angel. Gambarakane sepasang kekasih. Ketika hati ini sudah tertambat kepada seseorang, seneng, ridho, wis pokoke emong lamun beli karo kuwen. Bruk sampian ngelingaken kaya ngapa bae, ndodokaken kekurangan, kepriben bae, masa dirongokakenan. Kupinge budek, mate picek. Sira lo seneng ning ngapai karo bocah. Rai semono jerawatene. Masya Allah, justru dengan jerawat itu kelihatan lebih indah. Ibarat langit tanpa bintang,
itu enggak indah, maka demikian pula wajah tanpa jerawat. Masya Allah. Temblek pedus rasa coklatnya ning kono Bu. Wis pokoke laka blesake bagus kabeh. Aja bara bagus sih. Dialem bae. Sampean seneng karo sapa Kiai Fulan misale. Wis aja bara tekaning kiai anake salah dibelai. Wah, wajar fungsi. Kin lagi gawe lakon, masih jaga. Engko gak temu-temu dadi wali bae. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun. Jadi mata ini kalau sudah dipenuhi dengan ridho, maka buta, tidak akan bisa memandang keburukan. Sewalike kama anna aina sukhti tubdil masawiyah, sebagaimana ketika mata ini sudah dipenuhi oleh kebencian, maka tidak akan bisa melihat kebaikan. Aja bara blesake baguse katone blesak. Buru beli wakaji lagi surak Allah, surak-surak apa kan kalau lagi kadiran kan Kak. Weh nyumbang nih masjidnya gede, saking pengen dialem, Masya Allah. Laka bagus sih. Ana wong misalnya sengit karo pemimpin, sepira pemimpin bijake, sepira pemimpin bela rakyate, pasti diarani apa? Pencitraan. Ki kapan wis benci? Suwali ki kapan wis rido laka blesake bagus kabeh katone. Kapan wis benci laka baguse blesak kabeh. Jare wong Jawa bengene, wong seneng ora kurang pengalem, wong sengit ora kurang penganggit. Itu di sini. Makanya anak cerita sahabat Ali. Ada sahabat Ali ini Masya Allah, wong cerdas-cerdase. Uang sampai dinyatakan oleh Kanjeng Nabi sebagai babu Madinatil Ilm. Sahabat lagi pada kumpul, sahabat Ali teka, polikanda. Uru beli, mau apa? Gusti Allah ngupai rahmat berkat uang pada Melayu kabeh. Sahabat kaget, sing bener sahabat Ali. Gusti Allah ngupai rahmat berkat uang pada Melayu pada pengen dirahmati Gusti Allah, ya mbok. Wah, sampean aja semarangan aja ngarang, temenan yakin. Rahmati apa dingin? Udan jadi sahabat Ali. Jadi udan kan rahmati Gusti Allah. No, pernah maning siji waktu sahabat Ali ketika dadi khalifah, dadi Amirul Mukminin, ditekani nih wong mau setengah komplain nih sahabat Ali. Amirul Mukminin, kula pengen takon karo sampean. Suwise ditinggal ning Kanjeng Nabi, mulai muncul konflik, benih-benih pertikaian apa, mung bae relatif bisa diredam. Zamannya Abu Bakar relatif bisa diredam, zamannya Umar ya masih bisa diredam, zamannya Utsman mulai tambahke keributan, akan tapi masih bisa diredam. Lah tekaning zamane sampeyan dadi khalifah, dadi Amirul Mukminin, dadi pemimpin, lah kok ribute tambah akeh. Jagat kita mbok radem. Yang sing ditakoni sahabat Ali ya enak jawab wong pinter. Jare sahabat Ali, ya sotene ari zamane Abu Bakar, Utsman, Umar iku sing dadi pemimpinnya Abu Bakar, sing dadi pemimpinnya Umar, sing dadi pemimpinnya Utsman. Kitae dadi rakyat makane adem. Barang sekian kita sing dari pemimpin, rakyat sira aku makan dikeker bae. Luar biasa sahabat, cerdas. Membalikkan fakta itu pinter. Pun balik mana? Aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridho 'anil nafs. Bahwa akar dari semua kemaksiatan, kelalaian hati, syahwat adalah ridho kepada nafsu. Kenapa? Karena ketika kita sudah ridho kepada nafsu, kita tidak akan bisa melihat buruknya nafsu. Malah sing anak blesaki ku dianggepi bagus. Jadi blikaton yen kunku dosa, blikaton yen kunku maksiat, blikaton yen kunku salah, dianggepi bagus baik. Ngerasai bener baik. Ini yang dalam bahasa Al-Quran disebut dengan tazkiyatun nafs.
Dan kita dilarang untuk tazkiyatun nafas. Dalam arti apa? Dalam arti ngerasa paling benar, ngerasa paling bersih, ngerasa paling segala-galanya. Cari Gusti Allah, fala tuzakku anfusakum. Tadi kapan pengen selamat? Carai, jangan pernah percaya dengan nafsumu. Selalu curiga terhadap bisikan nafsu. Makanya Imam Al-Busiri dalam burdahnya mengatakan, wa khalifin nafsa wasyaitona wa'sihima wa inhuma mahadakan nusha fattahimi fala tuti' minhuma khasman wala hakama fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakami. Wis singarane setan, singarane nafsu, jangan ada kata damai. Jangan pernah ada kata damai. Selalu lawan, selalu waspada. Bahkan pada saat setan atau nafsu itu pura-pura memberikan nasihat, membisikkan kebaikan. Karena yang namanya musuh, ketika dia baik, pasti baiknya punya kepentingan. Maka hati-hati. Wes pokoknya tetap kudu waspada, ittiham, curiga selalu. Bagaimana kita tidak mencurigai nafsu? Coba renungkan sosok Al-Karim, Ibnul Karim, Nabi Yusuf alaihissalam. Hari Nabi Yusufku, Nabi. Bapaknya Nabi Yusuf, no. Nabi Ayub, Nabi. Bapaknya Nabi Ayub, Nabi Yakub, Nabi. Bapaknya Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi. Bapaknya Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, Nabi. Coba Masya Allah, berapa generasi bisa mempertahankan nubuah? Luar biasa. Maka Kanjeng Nabi pernah menyampaikan kepada sahabat bahwa Yusuf itu adalah usrah zahabiyah, keluarga emas. Karena sekian generasi semuanya Nabi. Nabi Yusuf sendiri bagaimana menyikapi nafsu ketika kebenaran itu terungkap, yaitu dengan mengakuinya wanita-wanita penggoda Yusuf. Ketika diinterogasi oleh raja saat itu, mereka mengatakan, kulna hasya lillah ma'alimna alaihi min su'. Kami tidak pernah melihat keburukan Yusuf. Yang salah kami, yang buruk kami. Dia tidak pernah merayu kami, tidak pernah menggoda kami. Kamilah yang menggoda dia. Dianggap lempeng, dianggap benar, dianggap bersih. Tapi apa jari Yusuf? Nabi Yusuf mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahim rabbi. Awal juz 13. Saya tidak pernah menganggap nafsu saya itu bebas, nafsu saya itu bersih, nafsu saya itu suci. Tidak. Kenapa? Karena yang nyamannya nafsu harus selalu dicurigai. Sebab innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu selalu kecenderungannya memerintah pada keburukan. Walaupun mungkin keburukan ini dibingkai dengan menggunakan bingkai kebaikan. Contohnya apa? Contohnya, yo, mangkat ngaji, mangkat jamiah, maka nurut. Tekaning tempat nafsu berbisik, ika. Delengan coba, tangga semana parke. Kita wani nggawa payung teka, tangga sing parka. Ora teka, ora apa. Loh. Iki nafsu, ki nafsu. Akhirnya apa? Bener ngaji ngerasani tangga, bener ngaji ngerasa lebih bagus daripada nafsu. Makanya harus selalu curiga, harus selalu waspada.
Itulah kenapa Imam Ibn Athaillah kemudian melanjutkan, wa aslu kulli ta'atin wa yaqadhatin wa iffah adamur ridha minka anha. Wa aslu kulli ta'atin utawi asale sekabiane ta'at. Apa ta'atku ai muwafaqatin tegese nyocogi lil amri maring perintah wan nahyi lan larangan. Ana perintah dilakoni, ana larangan ditinggal. Kunarane ta'at. Wa yaqadhatin lan melek ai dukhulin tegese manjing fi hadratir rabbi ing dalem ngersane pangeran. Wa tanabbuhin lan dadi eling lima maring perkara yurdi kang ngridhoaken apa mahi ing rabb. Wa iffatin lan karaksa. Maknane karaksa apa? Gengsi nuruti syahwat. Gengsi ngelakoni maksiat. Masya Allah, luar biasa. Gengsi ning barang sing bener. Wa ifatin lan karaksa ayyulul himmati tegese luhure himmah sejagati anis syahwati saking pira-pira syahwat. Iku adamur ridho, ora nanane ridho mingka saking sira, ora ridho anha saking an-nafs. Fa inna man mangko setune wong lam yardo kang ora ridho sapa man an nafsihi saking awakib saking nafsune man, lam yastahsin mongko ora milang-milang bagus sapa man halaha ing keadaane nafsu. Walam yaskun lan ora condong sapa man ilaiha maring nafsu. Waman utawi sapane wong iku kana ana sapa man aniku bihadzal wasfi kelawan iki sifat, kana mongko ana sapa man aniku mutanabbihan wong kang eling, mutayaqqizan tur wong kang melek, litawariqi maring pira-pira perkara kang anyar teka, wal awaridi tegese pira-pira perkara kang anyar teka. Wa bitayaqquzilan kelawan melek yatamakkanu dadi kongang sapa man min tafaqqudi khawatirihi saking niti-niti pira-pira kerentegeman, wa muraati halan ngeksa khawatir. Wa inda dzalika lan ing dalam nalikane mengkono-mengkono tafakkud tahmudu mati apa niranus syahwati genine syahwat. Fala yakunu mangkoranana ora iku laha kedue syahwat alaihi ngatasiman apa ghalabatun nglindi wala quwwatun lan ora kekuatan. Fayattasifu mangko persifatan sapa man hina idzin ing dalam nalikane iki tahmudu niranus syahwat bil iffati kelawan kareksa. Wa idza tasafalan ing dalam nalikane persifatan sapa man bidzalika kelawan mengkono-mengkono iffah, kana mengkono sapa man aniku mutajanniban wong kang ngadui likul lima maring sekabene perkara naha kang nyegah sapa Allahu Allah anhu saking ma. Muhafizon tur wong kang reksa ala jami'i ma ing atase sekabehane perkara amar kang merintah sapa Allahu Allah bihi kelawan ma. Wa dzalika uti mengkono-mengkono mutajanniban likulli ma nahallah, muhafizon ala jami'i ma amarallah, iku makna taatillahi, maknane taat maring Allah subhanahu kelawan maha suci Allah. Pun titik. Lah sebaliknya, pokok dari semua ketaatan, kesadaran, terjaga dan gengsi untuk menuruti syahwat ialah tidak ridho terhadap nafsu. Contoh gampangnya makanya, waya bedug balik mekaya, jagat panas awak pegel, weteng kempong, tung ana suare adzan, jare nafsuwe pegel, blikiyeng, mangan bae, turon bae. Loh, apa maning misalnya niku moy ana ACE, ana kipase. Lah lamun sembange ning tajub, ning tajub boro-boro AC, kipas bae laka sing ana ilir, lho kan kono. No. Jare nafsu blikiyeng, toli dituruti arani ridho, akhirnya orang sembahyang. Tapi kapan kita orang ridho, jare nafsu mengkonon belik, dilawan. Maknanya orang ridho itu dilawan, belik. Wayai sholat marah, absen dingin karo Gusti Allah. Wayai ngaji, absen dingin karo Gusti Allah. Wayai zikir, absen dingin karo, dilawan. Bisikan nafsu itu dilawan. Rupanya sampean diteni, uang bisa ngelakoni kebagusan, bisa ngelakoni ketaatan, itu
akarnya adalah karena dia bisa melawan nafsu. Sedekah cari nafsu, eman duite eman apa engko wayahe teka gara rezeki teka maning beli warung wis nya, itu karena ngelawan nafsu. Bisa wong taat, bisa wong duwe kesadaran walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih utama daripada dunia. Bisa wong mong lakoni maksiat karena apa? Ada murido anin nafsi, ngelawan karo nafsu, ora rido karo nafsu. Maksiat enake sementara, sengsarae selawas-lawas, enake mung sekelenteng, blenake bakale sendeng endeng, moh aja gelem niku. Maka selalu mencurigai nafsu. Nafsu itu jangan dibela. Jari Gusti Allah ning Quran, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Aja dibela nafsu. Sebab apa? Mau kecenderungan nafsu itu ke arah yang buruk. Makanya apa? Lamun dibanding-bandingaken antara ini kan sebab ning awake kula ke sifat iku jejodohan kabeh, komplit. Ana bagus, ana blesak. Ana bagus, ana blesak. Ana bagus, ana blesak. Ana wekel, ana males. No, apa maning? Ana loman, ana medit. Iya kan? No. Makanya jari Quran nafsu iku medit. Wa uhdiratil anfusus syuh. Medit. Yes. Jadi kembali ke kita. Lantas kenapa nafsu itu diciptakan? Tidak dihilangkan saja. Iblis diciptakan, tidak dibinasakan saja loh. Disinilah letak ujiannya di sini. Maka nanti dalam kitab hikam ini Imam Ibn Athaillah mengatakan, laula mayadinun nufus ma sahha sairus sairin. Kalau tidak ada gelanggang, tidak ada lapangan, tidak ada medan nafsu, maka tidak ada perjalanan. Justru adanya perjalanan itu karena ada nafsu. Maka nanti penilaian itu diberikan sampai di mana kita sukses menanggulangi nafsu kita. Itu nanti yang dinilai. Sebab nyatani wong urip iku muter-mutere antarane telung perkara. Sebetulnya kata orang-orang sufi nggak ada masalah apapun yang terjadi pada kita. Itu sama saja. Karena yang terpenting dan akan dinilai itu adalah kecerdasan sikap kita. Terus sampean diteni, wong urip niku kapan ora taat maksiat, kapan ora oli nikmat oli musibah. Wis ana wong taat berarti beli maksiat, ana wong maksiat berarti beli taat. Ana maning wong oli nikmat berarti enak, ana maning wong oli musibah berarti beli enak. Iki mung papat kini. Keempat-empatnya itu sebetulnya tidak begitu berarti. Karena sama saja. Yang terpenting adalah bagaimana kita cerdas mensikapinya. Kapan sampeyan ninggang lagi maksiat, toli taubat istighfar, maka nilainya 100. Aja dikira wong maksiat tidak punya potensi menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah dalam kitabnya Unwanut Taufiq fi Adabit Thariq, sebuah syarah dari nazam yang digubah oleh wali kutub pada zamannya Abu Madian al-Ghaus, guru, salah satu guru dari Syekh Abdul Salam bin Mashish. Itu Imam Ibn Athaillah mengatakan apa? Rubama fataha laka babat ta'ah walam yaftah laka babal qabul
wa rubbama qada 'alaika bil ma'siyah fakana sababan lil wusl. Rubama fataha, terkadang Allah membukakan padamu bab taat, pintu taat. Taat apa baik, kebagusan apa baik, meluan, ngelakoni, gampang teman ngelakonane. Tapi na'udzubillah, walam yaftah laka babal qabul. Ternyata Allah tidak membukakan pintu penerimaan. Semua kebaikan dan taat yang kita lakukan tidak ada satupun yang diterima. Mentok ning lawan, ora kebuka. Maka kan Nabi dalam hadis mengatakan, kam min sha'ib laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Kam min qa'ib laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab was sahar. Banyak orang yang puasa, tapi yang dia dapat dari puasanya hanya haus dan lapar. Tidak sedikit orang yang bangun malam, tapi yang dia dapat bukan pahala, hanya capek dan ngantuk. Ini artinya apa? Ada orang-orang yang oleh Allah dibukakan pintu taat, tapi Allah tidak berkenan membukakan pintu qabul. Ketaatannya tidak diterima. Wa rubbama qada 'alaika bil ma'siyah fakana sababan lil wusul. Terkadang Allah mentakdirkanmu melakukan maksiat, tapi justru dengan maksiat itu kamu bisa wusul sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Menyesal semenyesal-menyesalnya, menyadari dan mengakui kesalahan itu sesadar-sadarnya, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Adam. Nabi Adam tidak pernah menyalahkan siapapun. Jangankan menyalahkan, benci dengan iblis yang menggodanya, tidak. Tidak ada satu ayat bahkan hadis yang mengatakan setelah digoda oleh iblis kemudian Nabi Adam dendam dengan iblis. Gak ada. Yang ada apa? Nabi Adam tidak pernah menyalahkan siapapun. Yang ada Nabi Adam menyadari ini kesalahanku. Rabbana dzalamna anfusana. Nabi Adam menyadari hanya Allah yang bisa memberikan pengampunan, hanya Allah yang bisa memberikan kasih sayang. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau sampai tidak mendapatkan pengampunan dan kasih sayang Allah, saya pasti tergolong orang yang merugi. Coba. Dari situ apa yang terjadi? Kata Allah, "Tsumma jtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada." Dijadikanlah Adam sebagai mujtaba, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuningon. Makanya lamun ninggal lagi maksiat, wis kage taubat, kage istighfar, kage getun, kage njaluk pangapura, lan membangun tekad, ya Allah, muga-muga kuat aja sampai nglakoni gunman. Kapan ninggal lagi taat, awas. Aja ngerasa paling bener, aja ngerasa paling bagus, aja ngerasa kita ku kepokok. Siapa bro blok kene sing gelem tahajud, kita paling lah kasih tahajud. Potongan-potongan bang pengi ngorok kabeh. Kita dewe kepokok tahajud. Awas, hati-hati. Tidak ada nilainya. Justru malah akan menjadi bumerang. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah melakukan taat, maka sikap yang cerdas adalah syuhudul minnah. Jangan pernah mengakui ketaatan kita, tapi kembalikan ketaatan ini, kebaikan ini semata-mata adalah anugerah dari Allah. Wa ma taufiqi illa billah. Saya bisa melakukan taat ini karena dapat taufik dari Allah. Sebetulnya arahan untuk mengajak kita menyadari kebaikan apapun itu taufik dari Allah. Itu setiap orang NU kalau pidato pasti wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Taufik itu Allah. Ya mung baik jare wong sing ngaji nahwu tekaning alfiyah, tekaning Mughnil Labib ila aqwamit thoriq. Ini bagi orang yang ngaji nahwu dhuwur itu masalah itu sebetulnya. Aqwamit thoriq itu masalah. Ari akwam itu artinya paling lurus. Berarti kalau paling lurus itu jalannya tidak satu, banyak. Dan yang paling lurus itu kayak contoh misalnya afdholul kutub, kitab yang paling utama. Kan seperti itu. Mestinya jalan-jalan yang paling lurus, jalan-jalan yang paling lurus. Nah itu sampai pernah ditanyakan itu ceritanya, ada salah satu masyayikh dari Timur Tengah kunjungan ke PBNU, tanya, kef aqwamit thoriq,
Priben gini bisa aqwamit thoriq ki. No, akhirnya ya Kiai NU itu ya yang cerdas-cerdas ya, pinter-pinter. Oh, aja sembarangan. Iya, kadang-kadang bagian beli lok mondok ning Timur Tengah gaya jawab pertanyaan ulama Timur Tengah aku bisa. Lan kane taslim, aku kan oh naam. Khair. Iya. Pernah ditakokaken kenapa aqwam kok thoriq? Iku jawab be. Li anna jam'at thariq lafdzun mustaqbahun fi lughatina al-Andunis, ahli Indonesia. Li anna jam'at thariq lafdzun mustaqbahun indana ma'syarul Indonesiyin. Karena kalau menggunakan jamak, maka jamaknya thoriq itu nanti akan menjadi kalimat yang dianggap apa ya? Dianggap ya porno lah. No, oleh kita orang Indonesia jamak thoriq turuk bleh. Lah ya masa ana kiye pidato wallahul muwaffiq ila aqwamit turuq. Wong padha sing ngerti bahasa Arab lha kiai je anu je ngomong turuk-turuk. Wah, barang dijelaskan mekono nembe oh masyaallah. Khair bagus. Oh iya. Jadi kenapa menggunakan aqwamit thoriq tidak aqwamut turuq? Karena turuq dalam bahasa Indonesia itu kalimat yang jorok. Oh, kalimat yang jorok. Allah. Lah itu. Jadi kalau kita pas lagi bagus aja diakui wa ma taufiqi illa billah. Kiyen ki karena taufike Gusti Allah, kin ki karena anugerah Gusti Allah. Kok kapan bisa mekonon maka nilainya 100. Nilainya 100. Kok bakal ninggal lagi enak, lagi nikmat, syukuran. Aja toli peteng-tengan, aja noli wah wis. No iya. Syukur lah kapan oleh nikmat syukur maka nilainya 100. Kok makan belenak sakit musibah seret duite sabar nilainya 100. Sama saja. Arepan toat, arepan maksiat, arepan nikmat, arepan musibah, ketika kita bisa menyikapi dengan benar dan tepat nilainya sama 100. Kuningon. Maka kembali, jangan pernah mendengarkan bisikan nafsu walaupun dibingkai dengan frame yang indah. Karena nafsu dan setan adalah dua musuh yang tidak akan pernah berdamai dengan kita. Ketika keduanya atau salah satu dari keduanya kelihatan baik, ketahuilah ada tujuan dan misi tertentu di balik sikap baiknya. Harus curiga dan terus curiga. Kok kapan kula ngelawan ning apa kang dadi kepengenane nafsu, maka kesadaran kita akan meningkat. Kita akan selalu waspada mana yang baik, mana yang buruk. Ketika kita sudah mulai meningkat kesadarannya, mulai melek, mulai hati-hati, maka gejolak atau api syahwat itu mulai mengecil, bahkan bisa sampai padam. Kok kapananan syahwat iku wis mulai mati, artinya terkendali betul, maka saat itulah kita bisa membangun jiwa ifah. Singarane dijak ngelakoni kang beli bener itu gengsi. Oh mong dipengen. Ada orang-orang yang diajak untuk dosa itu walaupun kesempatannya, ya coba sampai lihat saja Nabi Yusuf kurang apa? Wong wadone duwe laki. Nabi Yusuf meneng seumah. Lamun misale naudzubillah min dzalik terjadi apa yang diinginkan oleh Zalikha, maka tidak ada yang curiga. Lawong urip bareng seumah, duwe laki, lamun sampai meteng yang duwe laki. Artinya jalan dan kesempatan sebetulnya terbuka luar biasa
mendukung luar biasa kalau sampai ingin melakukan hal buruk itu. Tapi apa? Nabi Yusuf tidak pernah mau. Apapun resikonya, daripada menuruti kemauan mereka, lebih baik saya dipenjara, kata Nabi Yusuf. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Nah, ini namanya apa? Namanya orang yang di dalam dirinya telah terbangun jiwa iffah, daripada ngelakoni dosa, daripada maksiat, daripada beli bener, wes apapun resikonya. Disengitiring batur sepojare baik, pader sing sengit batur 10 masih bisa luru batur 100. Ya manusia kan duduk 10 kuniku, masih pirang-pirang. Lah ini namanya sudah terbangun jiwa iffah. Lah, kapan sudah terbangun jiwa iffah seperti itu, maka seperti yang disampaikan pada pertemuan yang sebelumnya, ketika Allah memanggil kita, maka kita merespon panggilan Allah itu dengan sepenuh hati, bukan cuma mulutnya, tapi sepenuh hati. Naqif huna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.